ini anak siapa sih? Kadang sering kita gitu ya. Padahal kita juga begitu. Cuman dulu sekali lagi eranya belum era keterbukaan. Kita simpen dulu kalau pas mau pramenstruasi sindrom tuh. Apa yang dijadi sasaran? Buku diary. Hai diary, kamu tahu nggak? Gue sebel banget sama nyokap gue. Nulisnya panjang banget. Diary, kamu jangan bilang-bilang ya. Siapa yang mau bilang? Diary buku benda mati gitu. Tapi saat itu kita menulisnya dengan penuh perasaan. Itu ada gemboknya tuh. Buku dari saya yang SMP SMA saya nggak buang, Bu, sengaja. Kenapa? Nggak mau belajar aja. Oh iya ya, waktu itu kita juga remaja begitu. Ya, dan selalu beli yang warna-warni dan wangi kertasnya. Diendus-endus dulu. Gambarnya Hello Kitty. Paling banter Snoopy. Tahu, Bu? Ayo kita nostalgia aja deh, Bu ya. Supaya kita nggak marah-marah sama anak kita. Kenapa? Kita pun lewati itu. Hanya memang belum keterbukaan. Ya, nah ini dia. Dan ini nanti di sini nih di bulan berikutnya begini lagi. Gelombang estrogen progesteron terus ada pada perempuan, mulai dia akil balik. Ya. Terutama yang waktu di awal-awal. Kenapa? Anak-anak di awal tuh 1 SMP atau kadang yang mensnya 6 SD, dia kaget tentang perubahan fisik dan mentalnya. Yang kasihan anak perempuan udah 6 SD, ya, baru mens pertama, ulangan juga. Ibu kalau nggak paham kelas 6 SD anak perempuan, kasihan dia. Kita tuntut untuk matematika A atau 9. Bu, orang lagi mens, anak perempuan lagi mens, itu daya analisa matematisnya menurun. Makanya di Amerika sekolah yang bagus kalau lagi mens anak perempuan ulangan matematika ditunda. Tapi kita belum, Bu. Saya sih lagi berjuang kalau nanti diundang Pak Nadiem. Nggak, saya mau tanya kalau bikin GoFood gimana? Lain lagi. Saya mau ngomong gini maksudnya ya, anak perempuan terutama bukan kalau ulangan harian sudah lah ya, kan bisa itu ya, ulangan-ulangan yang penting sekali, ulangan nasional. Memang susah tapi pasti nilainya turun. Makanya ibu jangan marah, yang penting gitulah. Sekarang sekolah belum bisa rubah, ibunya harus paham. Kok nilai kamu jelek? Orang lagi mau mens, 2 hari mau mens, hari pertama mens sampai hari ketiga mens, itu datar semua hormon perempuannya. Itu membuat seorang gadis remaja ya itu galau tak menentu, bingung ya. Nah ini dia, Bu, kita lihat ya. Halo, kenapa? Bisa bantu di sana? Nah udah, gelombang pasang estrogen progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi gadis remaja itu sebetulnya Allah sudah kasih otaknya tersusun. Tapi waktu mulai estrogen progesteron datang, dia baru nyala tuh. Ya, baru nyala, baru connect. Pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, ya, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Jadi pas lagi di sini nih, Bu, anak kita kepercayaan dirinya kuat. Kenapa? Lagi cantik. Tapi waktu mau mens, ya, dia langsung, Ibu, ya, aku nggak usah sekolah deh kalau gini caranya. Kenapa sayang? Kan begitu kan? Aku malas ke sekolah. Kenapa sih? Aku jerawatan. Kan di sini masih jerawatan kan? Anak-anak aja, anak gadis remaja jerawatan aja, ya, dia nggak mau sekolah. Jerawatan loh, Bu, cuma 1, tapi di ujung hidung. Yang 1 di ujung hidung mah kelihatan ya, Bu. Kalau di pipi mah masih kita tutup-tutup pakai kudung ya. Nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Padahal waktu dia di pertengahan kemarin, dia bilang, insya Allah saya juara 1 tahun ini. Pernah dengar gitu, anaknya begitu. Tapi nggak berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian langsung down lagi. Kenapa? Mau mens. Udah kita ngerti aja, Bu, ya. Dan nggak usah inget-ingetin yang lalu, biar aja. Bilang saja, oh lagi capek ya sayangnya. Oke, istirahat aja, ya. Jadi nggak apa-apa, Bu Aisyah, dia nggak sekolah dulu. Ya nggak usah lah. Jerawat di hidung. Kita aja yang rajin talim nggak jadi talim. Kalau jerawat di hidung, ya. Terus kasih tahu gurunya apa? Bilang aja, ya. Iya, sedang luka, luka, ya. Karena memang begitu. Paham ya, Bu? Jadi kalau melihat anak gadis remaja SMP, SMA, dia up and down karena ini lagi tsunami ini. Kita juga begitu, cuman kita sudah agak lamaan hidupnya. Jadi sudah bisa handle. 6 SD kalau dia baru mens, SMP kelas 1, itu lagi kelas 2, makin SMA makin mulai bagus. Dia sudah terbiasa. Selama 3 tahun atau 4 tahun terbiasa dengan ya gelombang estrogen progesteron ini. Tapi SMP, mana yang anaknya SMP, Bu? Perempuan dan SMP.
Kerasa gitu, Bu. Kadang dia semangat, kadang dia itu terapuh banget. Sudah, kita paham aja. Ya. Sama anak saya juga yang ragil, yang bungsu, ya, itu kelas 9 SMP. Saya juga memperhatikan gitu, karena dulu kakaknya laki-laki semua, laki-laki nggak begitu caranya. Lain laki-laki nanti kita bahas ya. Oke. Aduh, perempuan banget. Minta tolong di situ. Ini kayaknya baterainya udah mau sakau ya. Filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Ibu kalau nasehatin anak perempuan, lihat-lihat, Bu. Lagi masa subur atau mau haid. Kalau ibu lagi dia mau haid, ibu nasehatin, oh hati-hati. Ya. Pada hari-hari tertentu, nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya. Ya. Tapi, loncat. Pada hari-hari lainnya, nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkannya. Biasanya mungkin ibu ya bilang bahwa, nak, pinggang celana jeansmu terlalu turun, nak, ke bawah, kan anak suka pakai bawah kan. Kita khawatir, maaf, bokongnya kelihatan kan. Kalau lagi hari-hari yang lain nggak mau mens, itu dia iya aja. Oh gitu ya, Bun. Oh gitu ya, Umi. Dia betulin, dia cari yang lain. Pada hari-hari tertentu mau mens atau sedang mens, ibu ngomong kayak gitu, yang ditangkap oleh otak anak perempuan apa? Bahwa kamu jelek, panggul kamu kegedean, ya, kamu itu wanita yang tidak menghormati pakaian. Itu yang ditangkap. Padahal maksud kita bukan itu kan. Maka nasihat atau umpan balik kita pada anak gadis remaja, lihat-lihat masa haidnya. Maka ibu harus punya, Bu. Ya. Ini kalau maaf. Bantu di situ ya. Ya. Dan ini ya, Bu, ini maaf, ini hadap sana perempuan kita di belah gini ya. Ini rahim, ini vesika uriner atau ini kantong kencing. Ya, maaf ini bagian usus besar, ini dubur sini. Ya, wanita tuh masya Allah, Allah berikan 3 jalur lubangnya. Lubang pipis, ya, lubang untuk jalannya menstruasi dan ya jalannya bayi lahir, dan jalan koitus atau jalan hubungan intim, dan ini lubang untuk buang air besar. Laki-laki cuma 2. Ya, ini kalau anak kita menstruasi dan dia mengeluh sangat sakit perutnya, ya, itu harus hati-hati, Bu. Memang biasanya juga nggak enak bagian depan dan bagian belakang. Kenapa? Ini rahim, ini mau dilepas nih, Bu, lapisan rahimnya, maka dia berkontraksi gini-gini. Nah, itu nggak enak tuh depannya kita ya, belakang. Dan rahim ini harusnya ke depan gini posisinya. Ini yang normal. Tapi ada anak, ini rahimnya ke belakang nih, Bu, kebayang nih, Bu, ke belakang gini. Ini kalau mens sakit banget. Kalau ada anak kita sakit banget mensnya dan dia sampai guling-guling, nggak bisa bangun, itu berarti bisa jadi rahimnya ke belakang, Bu. Kita harus paham. Jangan dihina anak itu, ala gitu aja. Bunda aja sering kayak gitu. Iya, Bunda, siapa tahu rahimnya ke depan. Dia ke belakang. Maka kita temani, oh ya sayang, balur. Biasanya kalau dibalur kan sudah mulai berkurang. Tapi kalau semakin sakit, kita harus bawa ke dokter kandungan. Untuk apa? Di USG. Kelihatan nanti. Kalau ini dorsal ke belakang, nggak bisa diapa-apain, Bu. Pijat aja nggak bisa. Kapan dia mulai nanti ya kembali normal? Setelah nanti dia hamil, dan setelah melahirkan baru nanti dia ke depan. Pernah nggak ibu dapat nasihat zaman dulu kalau kita sekali lagi sakit mens, kata orang tua kita, nanti kalau sudah melahirkan udah sembuh? Lama ya. Kan ke belakang itu dia. Nanti kalau sudah ada ya janin di sini, pas dia keluar melahirkan, dia ke depan langsung dia tek gitu. Ya. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Banyak hal-hal yang harus kita pahami, bisa jadi ada masalah. Ya, atau dia sangat sensitif. Walaupun misalnya rahimnya nggak ke belakang, ada anak yang sangat sensitif. Mungkin ibu-ibu juga ada yang sangat sensitif. Jangankan lagi mens ya, ibu makan aja, ibu rasa itu ya makanannya sampai sini udah terasa tuh, sampai di lambung. Ada ibu yang begitu tuh. Ya, Bu Aisyah, saya kok rasa ya usus saya berkontraksi. Yo, hebat banget, Bu. Yang saya sih mah jantung yang saya rasa. Ya, kalau sakit perut baru kerasa geruk gitu. Tapi ada orang yang begitu. Bisa jadi itu anak gadis remaja kita. Ya. Maka ayo bantu juga bikin gini. Yang ditandain apa, Bu Aisyah? Hari pertama mensnya aja. Ya, nanti baru kalau ibu udah 3 bulan mulai mencatat, atau ibu-ibu sudah pernah mencatat dan sudah tahu siklusnya, nggak usah anak-anak, kita dulu deh. Atau kalau sekalian sama anak ya, saya sama anak saya sekalian. Ya, ini mens pertama. Udah situ aja. Nanti mens berikutnya di mana? Oh, di sini. Berarti ibu hitung dari sini, ini nih, sampai ke sini berapa? Oh, 28 hari. Berarti kemungkinan besar 28 hari setelah tanggal 2 ini, dia mens tuh. Nanti ibu ya taruh tuh 28 hari ke sini. Pertengahan 28 hari berapa? 14. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 di sini. Nah, ini lagi cantik-cantiknya nanti anak kita di sini nih. Nah, ibu kalau mau nasihatin di sini aja ya, Bu ya. Jadi nasihatin tuh ada waktu-waktunya pada gadis remaja.
Kalau sama anak-anak ibu bisa setiap hari nasihatin. Kenapa? Dia belum ada ya gelombang estrogen progesteronnya. Ya. Sampai sini bisa difahami, Bu?